Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar materi usaha dan pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep usaha, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana, pengungkit atau tuas, mengidentifikasi pesawat sederhana di rumah, dan mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat diatasi dengan menggunakan pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas. Coba kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Apa permasalahan yang terjadi pada gambar berikut? Dan menurut kalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Pada ilustrasi pertama terlihat bahwa seorang anak sedang mencabut paku pada papanya. Dari permasalahan tersebut, seorang anak mencabut paku menggunakan tangan kosong. Bagaimana cara mengatasinya agar seorang anak tersebut dapat mencabut paku dengan mudahnya? Yaitu bisa menggunakan catut. Pada ilustrasi gambar kedua, terdapat seorang kakek yang ingin memindahkan sebuah batu besar. Bagaimana cara mengatasi agar kakek tersebut dapat memindahkan batu besar dengan mudah? Yaitu pada gambar B, terlihat bahwa kakek menggunakan tongkat untuk memindahkan batu besar tersebut sehingga lebih mudah. Pada gambar ilustrasi ketiga, terlihat seorang mengambil air di sumur. Pada gambar A, seseorang menimba dengan ember dan tali. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut agar seseorang tersebut dapat mengambil air dengan mudah? Yaitu solusinya terdapat pada gambar B. Seseorang menimba air menggunakan ember, tali, dan sebuah katrol. Ilustrasi-ilustrasi tersebut merupakan ilustrasi usaha dan pesawat sederhana. Jadi, menurut kalian, apakah usaha dan pesawat sederhana itu? Usaha. Kata usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Contohnya, Valentino Rossi berusaha meningkatkan kelajuan motornya untuk menjadi juara dunia MotoGP. Kemudian ada Ronaldinho berusaha mengecoh penjaga gawang agar dapat mencetak gol. Seorang tukang bakso pun dapat dikatakan melakukan usaha saat mendorong sebuah gerobak. Besar usaha yang dilakukan bergantung pada besar gaya yang diberikan untuk mendorong gerobak dan besar perpindahan gerobak tersebut. Jadi, usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang akan dihasilkan. Jika kalian memberikan gaya konstan F pada suatu benda, sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, maka usaha W yang dilakukan gaya tersebut dapat dinyatakan dengan W sama dengan F dikali delta S. Daya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ani mendorong lemari untuk memindahkannya dari pojok kamar ke sisi lain kamar yang berjarak 3 meter. Dalam melakukan usaha itu, Ani membutuhkan waktu 5 menit. Apabila lemari yang sama dipindahkan oleh Arif, ia membutuhkan waktu 3 menit. Ani dan Arif melakukan usaha yang sama, namun keduanya membutuhkan waktu yang berbeda. Besaran yang menyatakan besar usaha yang dilakukan per satuan waktu dinamakan dengan daya. Daya didefinisikan sebagai kelajuan usaha atau usaha per satuan waktu.
Daya dituliskan secara matematis sebagai berikut, yaitu P sama dengan W per T. Pesawat sederhana. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu, yaitu pesawat sederhana, untuk membantu melakukan aktivitas. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita akan menancapkan paku pada kayu, tentu akan sulit tanpa palu. Begitu pula ketika kita akan membuka baut, akan kesulitan apabila tanpa bantuan kunci pembukanya. Jadi, pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia untuk melakukan usaha. Pesawat sederhana berdasarkan prinsip kerjanya dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, roda berporos, dan katrol. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Sistem tuas atau pengungkit terdiri dari 3 bagian, yaitu beban, kuasa, dan titik tumpu. Tuas atau pengungkit jenis pertama. Tuas ini merupakan tuas yang titik tumpunya berada di tengah atau di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya, pemotong kuku, gunting, japitan, tang, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Tuas atau pengungkit jenis kedua. Tuas jenis ini mempunyai poros yang diletakkan di salah satu ujungnya, di mana titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya, gerobak beroda 1, alat pemotong kertas, pembuka botol minum, pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Tuas atau pengungkit jenis ketiga. Tuas ini merupakan tuas yang dimana titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya ada cangkul, sekop, staples, penjepit, dan pinset. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Secara matematis dapat dilihat sebagai berikut. Sekian pembelajaran kali ini untuk bidang miring, roda berporos, dan katrol. Kita lanjut besok ya.